Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafarallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun nangget fasal suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat fasal. Faminal wajibi khamsu salawatin. Faminal wajibi mongko iku setengah saking perkara kang wajib. Khamsu shalawatin utel 5 pira-pira salat. Fil yauming dalam sak dina wal lailati lan ing dalam sewengi. Rupane khamsu shalawatin adzuhru nyatane salat zuhur. Wa waktuha utawi waktune zuhur iku idza zalat nalika wis lengsir apa asyamsu srengenge lengsir ila masiri dhilli kulli syai'in tumeka dadine ayang-ayange saben-saben perkara atau saben-saben suci. Dadi iku mislahu ngumpamani syai' ghairi dhillil istiwa'i sakliyane ayang-ayange padha wal asru lan kaping pindhone salat ngasar. Wa waktuha utawi waktune ngasar iku min pakti waktu dhuhri awit saking sakwise waktu dhuhur ila maghribis syamsi tumeka maring surupe srengenge. Wal maghribu lan kaping telune salat maghrib. Wa waktuha utawi waktune salat maghrib iku min ba'di maghribis syamsi ing dalem sakwise surupe srengenge ila maghribis syafaqil ahmari tumeka maring surupe mega kang abang. Wal isya'u lan kaping papat salat ngisya. Wa waktuha utawi waktune salat ngisya iku mimbati waqtil maghribi dalam sakwise waktune maghrib ila tulu'il fajri tumeka mentune fajar as-shadiqi kang temen apa fajar. Wasubhu lan kaping 5 salat subuh. Wa waktuha utawi waktune salat subuh iku min ba'di waktil ngisya ing dalam sakwise waktune salat ngisya ila tulu'i syamsi tumeka maring metune srengenge fatajibu mongko wajib apa hadhil furudu ikilah piro-piro fardu apa hadhil furudu ikilah piro-piro fardu wajib nanti fi auqatiha ing dalam piro-piro waktune salat ala kulli muslimin ngatasi saben-saben wong muslim balighin kang balik ngakilin kang ngakal tahirin kang suci. Fayahrumu mongko haram apa taqdimuha
dinginake salat nyala waktiha ngeriake ngatasé waktu salat. Wa ta'khiruha utawi ngakhiraken salat nganhu saking waktu li ghairi ngudrin kadwe sakliyane udzur. Fa in tara mongko lamun anyar teko fa in tara mongko lamun anyar teko apa sing anyar teko maningun perkara kang nyegah sorae ka haidin kaya dene haid ba'dama ing dalam sakwise waktu silai mamado kang wis kliwat apa wama bayane mamado min waktiha nyatane waktune salat. Ma ya iku perkara utawa zaman mangsa ya sa'uha kang ngemot apa ma ing salat wa taharong lan sesuci nema ing salat lina wisil silin sepadane silsil ke beser rembes ki dela-dela nguyuh itu lazimahu mongko wajib ing wong apa padha uha ngodoni salat au zawalul maningi utawa ilange perkara kang nyegah waqad baqiya lan temen-temen tasih tetep minal waqti saking waktu qadar apa sing esi tetep qadaru takbiratin kira-kirane takbir. Jawab in kamu qadar lazimat hu mongko wajib apa salat ing wong lazimat hu mongko wajib apa salat ing wong wa kadzalan kaya mengkono lah lazim utawane wajib ma utawi salat silema qabla kang sadurunge salat in jamakta lamun jamak sapa sira mangaha barang-barang salkane salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini menjelaskan termasuk dari sesuatu yang wajib bagi seorang mukallaf, yaitu bagi kita semua, itu adalah khamsu sholawatin, sholat 5 waktu fil yaumi wal lailati, satu hari satu malam itu kita memiliki kewajiban sholat sebanyak 5 kali. Yang pertama adalah zuhur, dan waktu daripada sholat zuhur adalah idza zalat asyamsu, apabila matahari itu sudah tergelincir, ila masyiri dhilli syai'in mislahu,
maksudnya tergelincir dari atas kita tepat itu bergeser sedikit. Misal ini adalah manusia atau barang seperti ini. Ketika matahari sudah keluar tepat di atas kita, itu namanya adalah waktu istiwa. Pas di atas ubun-ubun kepala, sehingga tidak ada bayang-bayang yang bergeser sedikit pun, baik itu ke arah barat ataupun ke arah timur, dari arah wetan ataupun arah kulon, atau selatan atau utara. Jadi ketika matahari ini tepat berada di atas kepala, ini dimakan waktu istiwa, yang mana waktu tersebut itu haram untuk melakukan sholat bighairi sabab, tanpa adanya sebab. Tapi ketika bayang-bayangan ini sudah muncul keluar di arah barat atau kulon sedikit saja, maka masuklah itu waktu zuhur. Itu yang dinamakan min zawa idza zalat asyamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa. Jadi bukan bayang-bayang ketika istiwa itu kan sama, artinya sama, berarti di tengah-tengah ini kita tidak ada bayang-bayang sedikit pun, masih tepat di bawah kita itu bayang-bayang kita, bahkan malah bayang tersebut tidak terlihat. Tapi ketika sudah tergeser sedikit, bayang-bayang terlihat di arah barat kulon, maka masuklah waktu zuhur. Kemudian yang nomor 2 adalah wal asru, sholat asar. Adapun waktu daripada sholat asar itu setelah sholat zuhur habis waktunya, baru masuk waktu sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Min ghairi fasilin bainahuma, tanpa adanya pemisah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan waktu sholat zuhur itu habis? Waktu sholat zuhur itu habis ketika bayang-bayang ini di arah barat itu sudah sama tinggi dan panjangnya dengan kita, atau dengan sesuatu yang dijadikan patokan tadi. Misal pulpen, maka bayang-bayang tersebut itu sudah sama dengan pulpen tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah sama dengan bayang pulpen tersebut, maka bertambah sedikit masuk waktu sholat asar. Sholat asar sampai ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari sudah terbenam, maka masuklah waktu sholat maghrib. Sholat maghrib habisnya itu kapan? Habisnya itu ila maghribis syafaqil ahmar, sampai hilang atau terbenamnya mega. Mega itu warna yang merah agak mega itu adalah warna merah kemerahan agak oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu sholat maghrib itu naik cara imam para ulama para ulama berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waktu sholatil maghrib malam yaghib asyafaq, rawahu Muslim an Abdillah bin Umar bin As. Jadi waktu sholat maghrib itu masih ada selagi belum terbenamnya mega yang merah kemerahan agak oranye. Ketika sore-sore waktu maghrib itu kan kita
bisa melihat di langit terdapat warna yang agak-agak oranye kemerahan nih kan. Nah, itu masuk waktu maghrib. Ketika warna tersebut sudah hilang, tidak tampak lagi, maka habislah waktu sholat maghrib, masuk sholat isya. Sholat isya waktunya adalah ketika habisnya sholat maghrib sampai pada keluarnya mata fajar, keluarnya fajar sodik. Fajar sodik itu adalah sesuatu yang menyinar ketika waktu pagi sebelum keluarnya matahari. Karena fajar itu ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Bismillahirrahmanirrahim. Fajar sodik yaitu fajar yang batasan daripada keluarnya atau habisnya waktu sholat isya dan masuknya waktu sholat subuh, itu fajar sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sholat subuh habisnya ketika sampai ila tulu isyamsi, kalau sudah keluar matahari. Nah seperti ini matahari sudah mulai keluar di arah timur, maka habis waktu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah masuk ke waktu sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajibu hadhil furud, maka wajib fardu-fardu ini maka wajib dilakukan pada tepat waktu atas orang-orang muslim. Seluruh orang muslim yang balik, ngakil, tohir, suci. Jadi seluruh muslim seperti kita ini yang balik, sudah balik, terus kemudian memiliki akal yang sehat dan juga suci. Suci itu baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci juga suci dalam tempat maupun badan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib melakukan fardu-fardu ini, yaitu sholat pada waktunya. Faya rumu takdimuha ala waktiha, maka tidak diperbolehkan atau haram baginya mendahulukan waktu sholat pada sebelum waktunya. Maksudnya sholat duhur yang seharusnya dilakukan ketika setelah tergelincirnya matahari dari bayangan kita, ternyata dilakukan sebelum tergelincir. Jam 11 kok sholat duhur, ya ora sah, haram hukumnya pala. Waktu duhur malah sholat ngasar selianin jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2:30 sholat ngasar, ya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'khiruha, begitu juga mengakhirkan sholat nganhu saking waktu, atau mengakhirkan waktu sholat juga haram. Ya wong waktune sholat maghrib kan sedela tok biasanya. Waktu sholat maghrib itu cuma sebentar, sudah jam 7:30 baru sholat maghrib, haram hukume. Wis mlebu maring waktune sholat isya nang apa kon dadak sholat maghrib, juga nang apa dadak akhirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li ghairi udhrin, tanpa adanya alasan. Tapi ketika ada alasan yang mendadak yang memang itu benar-benar dapat memperbolehkan pengakhiran waktu, misal kita tidur, maka boleh. Karena tidur itu adalah sifat yang tidak bisa dihindari. Tapi memang kalau tidurnya itu tidak disengaja. Kalau tidurnya sengaja, waktu maghrib lah kok ngenteni waktu ngisya bae lah, sengaja turu, sengaja tidur, maka itu berdosa, haram hukumnya. Subuh yang paling sering terus digugai bola-balik dada subuh jamaah ternyata tetap tidur, Yusuf berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amaniun kahidin. Nah, apabila ada sesuatu yang datang secara tiba-tiba yang mencegah daripada melakukan sholat, seperti halnya seorang perempuan itu kan haid, setelah waktu yang terlewati dari waktu sholat tersebut, tapi masih ada waktu yang cukup untuk melakukan bersuci ataupun sholat, maka baginya tetap wajib mengkodok sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika waktu sholat itu sudah
habis. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sholat duhur, tapi belum melakukan sholat duhur. Ternyata ketika hendak sholat, dia itu memiliki penyakit beser, rembes, dela-dela nguyuh, dela-dela nguyuh, dela-dela nguyuh. Lah maka ketika dia bersuci lalu batal, bersuci batal, bersuci batal, sehingga waktu itu habis dengan ketungkul dengan pekerjaan untuk bersuci, belum melaksanakan sholat, ternyata sudah batal. Maka wajib baginya untuk mengkodok ketika dia sudah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Auzala almani waqad baqo, atau seorang perempuan yang haid lalu dia itu bersuci, haidnya itu sudah berhenti dan waktu sholat masih ada. Kira-kira waktu sholat tersebut cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Misal saya haid, misal saya ini perempuan, saya haid, lalu haid saya ini sudah berhenti, saya bersuci. Setelah selesai saya bersuci, waktu sholat ini masih ada, waktu sholat duhur ini masih ada. Kira-kira cuma cukup untuk takbiratul ihram saja kira-kira. Maka baginya juga wajib untuk melakukan sholat, juga mengqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib baginya untuk sholat dilakukan. Tetap aku wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza ma qablahu in jama'ta maha. Begitu pula ketika kita menjamak sholat dengan sholat yang sebelum atau sesudahnya.